Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah di hari Ahad 15 Desember 2024 bertepatan dengan hari ke-13 atau 12 dari Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, fahada i'tiqadul firqati najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya al-muallif sudah mulai akan memasuki dari permasalahan akidah, dari permasalahan yang ditanyakan oleh penanya. Maka dikatakan fahada, maka ini yang akan kami berikan sekarang adalah i'tiqad al-firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah, adalah keyakinan dari ulama ahlu sunnah yang mana mereka al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, dan mereka kelompok yang selalu ditolong oleh Allah, yang berada anytime anywhere. Maka mereka adalah ahlul ilm dan ahlul hadis, seperti disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini datang dari, telah kita sebutkan, sekitar 16 sahabat. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Akan ada suatu kaum yang Allah utus pada setiap zaman, setiap waktu, yang mana mereka itu zahirina alal haq, dengan jelas-jelas kepada kaum muslimin mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama yang benar, mendakwahkan manhaj ahli sunnah wal jamaah, mulai dari kelompok para sahabat hidup di zaman Nabi, para tabi'in, itba'i tabi'in, pada zaman now and forever, zaman sekarang dan zaman yang akan datang kelak, sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat, maka mereka akan eksis di muka bumi ini. Maka inilah dari perkara yang diinginkan oleh Syekhul Islam, bahwa mereka adalah siapa? Ulama-ulama dari ahli sunnah. Maka telah ditafsirkan siapa mereka oleh Imam Al-Bukhari dan oleh gurunya Ali Ibnul Madini. Maka Imam Al-Bukhari telah mentafsirkan siapa Taifah ini di dalam Sahih Al-Bukhari di hadis Jabir, dan begitupun Ali Ibnul Madini mengatakan hum ahlul hadis, dan sanadnya sahih kepada Ali Ibnul Madini, dan begitupun Al-Bukhari mengatakan hum ahlil hadis, ashabul hadis, hum ahlul ilm. Maka di sini ditafsirkan oleh dua imam, Imam Al-Bukhari itu sendiri dan gurunya Ali Ibnul Madini, makna dari at-taifah al-mansurah, mereka kelompok yang selalu ditolong oleh Allah. Mereka bukan sembarangan dari awamnya kaum muslimin, tetapi mereka adalah alim ulamanya kaum muslimin. Dan mereka orang-orang yang sibuk dengan ilmu, terutama ilmul hadis. Maka ditafsirkan oleh Ali Ibnul Madini hum ahlul hadis, karena orang-orang yang mempelajari ilmul hadis, ilmu yang sangat mulia, bisa mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, dan ilmu ini sangat jarang dan dimiliki oleh para ulama-ulama yang tidak sembarangan. Maka yang diinginkan oleh Nabi at-taifah al-mansurah bukan seluruh kaum muslimin secara awam, kaum muslimin yang sibuk dengan pekerjaannya dunia, kaum muslimin yang hidup dengan perkara-perkara yang antara
amalan yang soleh dan amalan yang buruk, bukan itu. Tetapi muslimin yang ahlul ilm dan muslimin ahlul hadis. Jadi bukan muslim yang kaleng-kaleng. Maka di sini inilah makna dari at-taifah al-mansurah. Maka makna dari ucapan Syekhul Islam bahwa i'tiqad yang akan kita pelajari sekarang ini di dalam akidah yang diberikan oleh Syekhul Islam setelah ini semuanya adalah akidah ahli sunnah al-firqah an-najiyah atau taifah al-mansurah. Lalu apa itu? Maka masuk sekarang kepada akidah yang pertama, wahwa dari akidah ahli sunnah yang diinginkan pertama adalah al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka dari akidah ahli sunnah yang akan diberikan oleh Syekhul Islam di antaranya adalah ruknul iman. Wahwa, maka dia itu dari keyakinan ahli sunnah al-iman billah, beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dari Zabur, Taurah, Injil dan Al-Quran dan Suhuf Ibrahim, dan beriman kepada rasul-rasul yang Allah utus mulai dari Adam sebagai nabi dan Nuh sebagai rasul sampai Nabi Muhammad, wal ba'si ba'dal maut, dan beriman kepada hari kebangkitan, wal iman bil qadari khairihi wa syarrih, dan kita beriman kepada qada dan qadar. Maka ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam dari 6 perkara dinamakan dengan arkanul iman, rukun dari keimanan. Dan rukun keimanan yang 6 tadi telah disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian dari Umar, dan juga muttafaqun alaih dengan makna seperti ini dari Abi Hurairah, yang mana lafadznya disebutkan bahwa di hadis Umar ma'ruf datang Jibril kepada Nabi dalam keadaan syadidu sawadi sya'r, syadidu bayadi thiyab, dengan pakaian yang sangat putih dan dengan rambut yang sangat hitam, dengan rapi, datang kepada Nabi dan mengatakan, disifatkan dengan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi fawada'a kafaihi ila fakhidayhi, bahwa dia bertatapan dengan Nabi langsung dan duduk di depan Nabi dan lututnya merapatkan kepada Nabi, maksudnya dalam keadaan serius. Dia bertanya dan Nabi menjawab. Maka ini pun adab dari thalabul ilm. Maka adab thalabul ilm, kalian menuntut ilmu penuh adab, duduk di depan mudarris dan tidak ngantuk. Yang ngantuk wudu dan sebagainya, dan menulis fawaid jika tidak bisa menghafal. Maka ini dari adab yang bisa kita petik di hadis Jibril. Kemudian poinnya ditanya Nabi tentang Islam. Maka ditanya Islam itu ada 5. Disebutkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa siyami ramadan. Selesai dari ruknul Islam. Dan poinnya di sini fa akhbirni anil iman. Maka Jibril yang oleh Allah dijadikan bentuk seperti manusia ini bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ruknul iman. Dan ini poin pendalilannya. Maka ruknul iman itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka disebutkan dari ruknul iman, kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Maka ini yang diinginkan oleh penulis, asal dari keimanan atau taifah al-mansurah, al-firqah an-najiyah, ahlu sunnah adalah rukun iman. Ini yang pertama.
Dan permasalahan rukun iman ini yang 6, barakallahu fikum, barang siapa seseorang yang mengaku muslim kemudian menafikan dengan sengaja satu dari di antara 6 ini, meskipun mengimani yang 5 dan kurang satu, mengimani yang ketiga atau yang keempat, tetapi tidak mengimani yang terakhir dan seterusnya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Mana dalilnya? Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor pertama dari kisah Yahya ibnu Ya'mur, seorang tabi'i, yang mana dia mengatakan di hadis Muslim nomor 1, kana awal man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani, bahwa di Basrah orang yang pertama melaksanakan kebid'ahan adalah Ma'bad al-Juhani, kebid'ahan tentang permasalahan qadar. Maka fangtolaktu ana wa Humaidu ibnu Abdurrahman al-Humaidi, maka aku bertolak dengan temanku Humaid ibni Abdurrahman al-Humaidi, hajain au mu'tamirain. Lihat bagaimana seorang salaf dulu, jika ada perkara-perkara yang sangat menyesakkan dada dari perkara agama, maka mereka bertanya kepada para sahabat, karena para sahabat murid dari Nabi dan mereka lebih berhak dalam permasalahan ilmu, akidah, manhaj, fikih. Maka mereka berdua dari Irak, dari Kufah, dari Basrah. Maka Kufah, Basrah, Wasit, semuanya adalah Irak. Maka dari Irak, kalau antum melihat peta, di atas dari Saudiah sekarang. Dari Irak turun ke bawah untuk bertemu dengan para sahabat di Madinah, melaksanakan haji ataupun umroh, sekaligus menanyakan kepada para sahabat. Maka mereka berharap keduanya bertemu dengan sisa-sisa dari para sahabat. Maka didapatilah Abdullah ibnu Umar. Dan Abdullah ibnu Umar pada saat itu seorang pemuda yang sangat mumpuni ilmunya, dan dari mereka yang tersisa dari beberapa sahabat telah meninggal bapaknya, telah meninggal Utsman, telah meninggal juga Abu Bakar. Maka didatangilah oleh Yahya ibnu Ya'mur dan dia berdoa berharap untuk bertemu dengan sahabat Nabi dan menanyakan tentang permasalahan ini. Maka disebutkan, kami bertemu dengan Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Maka kami tanyakan perkara yang memang ingin ditanyakan ini. Maka ditanyakan bahwa indana aqwamun, di antara kami di Kufah atau di Basrah ada manusia-manusia yang mana annahum yaz'amun alla qadara wa annal amra unufun. Maka mereka menyangka dengan kebid'ahan mereka bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan tidak ada permasalahan qadar. Maka lihat bagaimana kebid'ahan yang ada, dan mereka lancung bahwa Allah itu tidak mengetahui perkara yang akan terjadi. Wal amru unuf, maknanya perkara yang diketahui hanya perkara sekarang saja. Sekarang kita belajar, nah kita yang ketahui sekarang. Adapun tadi jam 4, sebelum jam 4 adzan awal, kita tidak tahu kita akan belajar atau tidak. Maka kita sebagai ahlu sunnah mengatakan Allah maha tahu. Allah telah menulis di lauh mahfud, seperti hadis muttafaqun alaih, uktub, kepada al-qalam, agar menulis apa-apa yang pasti akan terjadi. Maka mereka menafikan ini semua. Maka di sini poin pendalilannya apa? Mereka kafir. Karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun mereka tidak beriman kepada yang satu yang terakhir, yakni al-qadar. Maka di sini hukumnya apa? Kafir meskipun beriman kepada yang 5, namun tidak beriman kepada al-qadar. Mana dalil kekufurannya? Kekufurannya
Ibnu Umar yang memfatwakan, di mana Ibnu Umar mengatakan fa idza laqaita ulaika fahbirhum ana ibnu Umar bariun minhum wa hum minna bura'a. Maka jika kalian pulang nanti dan kalian bertemu mereka, sampaikan Abdullah ibnu Umar, seorang sahabi yang bertemu dengan Nabi, berlepas diri dari pemikiran mereka. Dan mereka pun pasti akan berlepas diri dari pemikiranku dan dariku. Karena begitulah sifat ahlul bid'ah. Jika ada orang-orang yang menyelisihinya, maka mereka akan membencinya, bahkan mengkafirkannya. Bismillah. Maka disebutkan oleh Ibnu Umar, "Lau anna ahadahum yunfikuna mithla jabali Uhudin dahaban ma qabalallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Ini pendalilan tentang kufurnya keluar dari Islam. Dikatakan jika mereka menginfakkan dengan segunung sedekah dari emas, maka mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ini menunjukkan mereka tidak diterima oleh Allah, bahwa mereka kafir. Mana dalilnya di Al-Quran? Banyak. Seperti kelompok kufar Quraisy, yang mana mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk orang-orang yang datang menuntut ilmu ataupun datang untuk haji dan umroh di Makkah di zaman jahiliyah dulu, maka Allah tidak menerima pahala-pahala akomodasi mereka untuk membiayai haji dan umroh, memberikan makan, memberikan tempat, dan memberikan sakan, dan memberikan makanan. Orang-orang kufar Quraisy yang menyembah Lat, Uzza, Manah, dan Hubal ini ditolak amalannya oleh Allah. Meskipun mereka beriman kepada Allah dan juga mereka melaksanakan nafkah, namun tidak diterima karena kekufuran mereka. Di mana Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Di surat Taubah. Dan juga sering kita baca, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin istaddat bihir rih." Qiraa'ah Hafs an Asim. "La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dzalika huwa dhalalul ba'id." Maka di dalam dua ayat ini, yang pertama di surat Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Maknanya, maka tidaklah nafkah mereka yang mereka infakkan untuk orang-orang yang haji dan umroh dari makanan, minuman, dan akomodasi tempat itu diterima. Maka tidaklah amalan mereka itu diterima, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak diterima amalannya. Dari sini Ibnu Umar mengatakan, jika mereka menginfakkan segunung Uhud misalnya emas, segunung kerinci emas, maka mereka tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada qadar. Maknanya mereka telah kufur. Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya telah kufur. Sehingga jika berinfak dengan segunung dari emas, maka tidak akan diterima. Dan juga ayat tadi, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin istaddat bihir rih." Maknanya mereka orang-orang kafir yang menginfakkan harta-harta mereka, maka mereka itu bagaikan amalannya debu yang ditiup angin taufan. Maka debu-debu yang berterbangan atau debu hasil pembakaran, jika kita tiup, maka akan bertebaran. Maka bagaimana ditiup dengan angin taufan yang dahsyat. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Maka di hari kiamat mereka akan mengambil dari amalan-amalan mereka, dan amalan-amalan mereka bagaikan ditiup angin, hilang, habaan mansura. Maka tidak mempunyai apa-apa. Inilah amalan-amalan dari orang-orang yang kafir, maka mereka tidak bisa mengambil pahala-pahala mereka. Maka selesai dari permasalahan 6 perkara
yang wajib kita imani. Maka di sini dari akidah ahli sunnah wal jamaah beriman kepada 6 perkara yang dinamakan dengan ruknul iman, yang 6. Dan barang siapa yang kufur satu di antaranya, apalagi yang 2, 3, bahkan semua rukun iman, jelas kafir, keluar dari Islam. Satu saja keluar dari Islam. Contohnya siapa? Kelompok Al-Qadariyah yang dipimpin oleh Ma'bad Al-Juhani. Dikatakan oleh Ibnu Umar, jika mereka menginfakkan segunung dari emas maka tidak akan diterima. Menunjukkan mereka kafir dengan 2 ayat tadi. Kemudian berkata Syekhul Islam kepada keimanan yang akan kita pelajari juga, wa minal iman billah, dan dari prakteknya kita beriman kepada Allah. Tadi kan kita beriman dengan rukun iman yang 6, di antaranya iman kepada Allah. Wa minal iman billah, dan dari keimanan kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil aziz, wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari iman kepada Allah yang pertama dari rukun iman, kata Syekhul Islam, kita menetapkan sifat untuk Allah sesuai apa yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Aziz. Dan yang kedua, wa bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka makna dari ucapan ini, dari akidah kita ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan iman kepada Allah, awas. Kita harus menetapkan sifat untuk Allah. Lihat, kita tidak pernah melihat Allah. Tidak pernah kita meraba Allah. Tidak pernah kita bahkan duduk berkenalan bersama Allah. Namun akidah kita harus mengimani Allah itu yang menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita dan mematikan kita dan menghisab amalan-amalan kita. Itu kewajiban dari kita kepada Allah. Dan itulah tujuan kita dijadikan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sini dari iman kepada Allah, kita yang tidak melihatnya dan kita yang tidak pernah duduk dengannya dan berbincang dengannya, maka kita makhluk ini harus menetapkan dari apa yang Allah tetapkan atas dirinya. Jadi bagaimana cara kita mengenal Allah? Dengan mengetahui sifat-sifatnya yang Allah sifatkan atas dirinya. Di mana? Di Al-Quran, itu sumber yang pertama. Yang kedua di mana? Dari hadis-hadis yang sahih yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka 2 perkara ini cara kita mengenal Allah Jalla wa ala. Maka lihat, kita tidak pernah mendengar Allah, maksudnya mendengar langsung ucapan Allah, tidak pernah berkenalan dengan Allah dengan duduk bersamanya ataupun berbincang-bincang dengannya dan bahkan melihatnya, tidak. Namun kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya dari 2 sumber, Al-Quran ataupun Sunnah. Maka Allah telah menyifatkan atas dirinya agar diketahui oleh manusia dan jin bahwa Allah mempunyai sifat demikian dan demikian dan demikian. Dan ini semuanya harus kita imani sebagai landasan pertama tadi, iman kepada Allah. Apa akidah Ahlussunnah? Mengimani sifat-sifat yang Allah sifatkan atas dirinya. Maka inilah dari permasalahan yang pertama. Maka kita harus beriman kepada Allah dari apa yang Allah sifatkan di Al-Quran atas dirinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih.
Maka dari sini barakallahu fikum, kita memberikan kepada kalian contoh. Dan ini pembahasan yang terakhir insya Allah. Kita tidak ingin terlalu banyak bagi kalian. Maka di sini Allah Jalla wa'ala memberikan informasi kepada kita tentang sifat dirinya. Di Al-Quran dan juga di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan bahwa sifat Allah itu kita bagi 3 di sini dari segi sumbernya. Pertama, yang dikabarkan oleh Allah di Al-Quran dan dikabarkan oleh nabinya secara bersamaan. Maka kita akan memberikan contoh di sini. Apa dari contoh sifat yang Allah beritahukan di Al-Quran atas dirinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahukan di dalam hadis-hadis sahihnya, maka maknanya di sini adalah sifat yang Allah berikan kepada kita dari 2 sumber secara langsung. Dari Al-Quran ada dan dari sunnah ada. Dan ini perkara yang paling banyak. Perkara yang pertama, Allah mensifatkan atas dirinya di Al-Quran sekaligus di dalam hadis. Ini paling banyak. Contohnya banyak. Di antaranya sifat Al-Ahad. Sifat bahwa Allah itu He is the one and only. Bahwa sifat Allah itu adalah satu. Maka pendalilannya di Al-Quran banyak. Seperti Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Ini di Al-Quran. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka di dalam surat Al-Ikhlas menjadi pendalilan tentang sifat Al-Ahad. Sifat satu. Hanya Allah satu-satunya. Maka disebutkan Qul. Katakanlah. Huwallahu ahadun. Ini di Al-Quran. Allah sifatkan atas dirinya. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Hanya Dia yang satu. Allahus samad. Allah berdiri sendiri. Tidak butuh kepada makhluk. Tidak butuh kepada orang tuanya. Tidak butuh Allah kepada tetangganya. Tidak butuh Allah kepada makhluk yang diciptakannya. Dari malaikat-malaikat dan manusia untuk mengibadahinya. Tidak butuh. Maka Allahus samad. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah pun lam yalid, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka di dalam ayat ini jelas Allah menjelaskan tentang sifat atas dirinya bahwa Dia He is the one and only. Dia hanya zat satu-satunya. Tidak pernah diperanakkan dan tidak mempunyai anak. Maka ini pendalilan di Al-Quran sekaligus di dalam hadis. Ini yang saya inginkan, bahwa dari beberapa sifat datang langsung dari Al-Quran dan dari hadis. Lalu mana pendalilan di dalam hadis? Banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Qala Allahu, berarti hadis qudsi, Kadabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wa syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik fa amma takdzibuhu iyaya, maka Bani Adam telah mendustakanku dan tidak benar atas kedustaannya ini, dan Bani Adam telah menghinaku dan tidak benar dalam penghinaan ini. Adapun pendustaannya kepadaku, kata Allah, Bani Adam mendustakan Allah dan menghinakan Allah. Adapun pendustaannya kepadaku, qauluhu lan yu'idani kama bada'ani walaysa awalul khalq bi ahwan alayya min i'adatih.
Adapun dari kedustaannya mereka mengatakan, aku ini, kata mereka, yakni Allah itu tidak akan membangkitkan manusia di hari kebangkitan. Maka ini kedustaan kepadaku. Kata Allah, aku lebih mudah membangkitkan mereka karena mengulang daripada membuat mereka yang baru. Maka maksudnya pengulangan dari mereka dibangkitkan kembali itu lebih mudah daripada di saat Allah sekarang di dunia ini menciptakan yang baru, yang kemarin 20 tahun yang lalu belum ada Usamah, 20 tahun yang lalu belum ada Hudzaifah, 20 tahun yang lalu belum ada Pandu. Iya, belum 20 kan? Maka di sini Allah menjadikan setelah itu kalian bertiga yang baru. Maka kemudian kalian dimatikan bertiga itu. Kemudian Allah bangkitkan. Lebih mudah mana? Allah menciptakan yang baru di dunia atau mengulang? Maka reborn, mengulang kebangkitan kembali itu lebih mudah. Dan ini yang didustakan Bani Adam kepadaku. Dan yang kedua, dan ini poinnya. Poin tentang Allah itu Esa, Allah itu He is the one and only, Dia adalah Maha Satu. Maka wa amma syatmuhu iyaya. Adapun pencelaan Bani Adam kepadaku, lihat Allah mengatakan pencelaan. Faqauluhu ittakhadallahu waladan. Mereka mengatakan aku mengambil anak dari manusia. Wa anal ahadus samad, maka aku zat yang satu, He is the one and only, tidak butuh kepada yang lain. Lam alid wa lam ulad, aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan. Walam yakun li kufuan ahad, dan tidak ada bagiku persamaan dengan makhluknya. Maka di sini jelas orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah seperti Allah mempunyai anak dan disembah seperti Uzair, anak Allah kata Yahud, dan Isa ibnu Maryam dikatakan Jesus Christ, anak Allah kata orang Nasoro, maka ini adalah penamparan atas muka Allah, penghinaan kepada Allah. Syatamani Bani Adam, telah menamparku, telah menghejekku, telah menghinakanku Bani Adam. Maka mereka orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, mereka pada hakikatnya menghina Allah dengan trinitasnya, mengetuk kening, dada kanan dan dada kiri. Maka itu teologinya adalah mengetuk kening untuk Allah Bapa di surga, yakni Allah yang mereka inginkan di sini. Kemudian mengetuk dada kanan and his son, dan untuk anaknya yakni Jesus Christ. Jadi doa diberikan kepada Allah Bapa dan anaknya Jesus Christ, dan dada kiri ikhtilaf. Mulai dari Ruhul Kudus, yang pertama adalah Jibril, dan yang kedua dan ini yang dipilih oleh mereka yang rajih untuk Bunda Maria istri Allah. Kita nggak nyebut Allah, tapi Allah mereka. Karena keyakinan mereka. Ini penghinaan. Allah mengambil istri dari makhluk yang diciptakan. Kenapa mesti Maryam? Kenapa tidak Allah menciptakan permaisuri sendiri dari zat yang dari dirinya misalnya? Ini mengambil manusia yang lemah dan meninggal sekarang Maria. Bunda Maria meninggal. Maka penghinaan yang jelas kepada Allah. Jadi Allah menikahi Maria terus Maria nikah. Maryam terus kemudian Maria meninggal. Allah tidak menghidupkan kembali. Maaf atas ucapan mereka. Allah jomblo sekarang. Tidak punya istri lagi. Istrinya sudah meninggal. Iya, seperti itu. Penghinaan yang sangat memalukan kepada Allah. Maka Allah menikahi Maryam, kemudian mempunyai anak Isa, kemudian setelah itu meninggal, maka Allah sendiri lagi. Allahul musta'an. Maka ini penghinaan Bani Adam kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang beragama selain Islam, baik Yahudi ataupun Nasara, maka mereka menghina Allah dengan keyakinan mereka bahwa Uzair anak Allah dan disembah, dan juga Isa ibnu Maryam yang mereka sebut Jesus Christ juga disembah selain Allah.
Maka ini misal sifat yang Allah berikan di Al-Quran tentang dirinya dan juga di dalam hadis yang banyak. Dan contoh yang lain seperti contoh al-akhad bil yad. Allah mengambil dengan tangan. Maka sifat Allah mengambil dengan tangan itu Allah kabarkan atas dirinya. Dan juga di dalam hadis, mana di Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Maka di saat Allah mengambil dengan tangannya, wa id akhadha rabbuka, di saat Allah mengambil dengan tangannya dari Bani Adam, dari tulang-tulang sulbi mereka, keturunan-keturunan. Yang mana dikatakan nanti, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai keturunan Bani Adam semuanya, di antaranya kita dan kakek kita dan yang sebelum dari kita dan yang akan datang, semuanya mempersaksikan di saat dipegang oleh Allah ataupun di saat Allah mengambil dari keturunan-keturunan Bani Adam itu semuanya dalam zaman disebutkan oleh para ulama belum masuk kepada rahim. Maka dikatakan, apakah kalian meyakini alastu birabbikum, aku ini adalah Rabb kalian? Qalu bala. Dikatakan tentu, bala syahidna. Jadi orang-orang yang sekarang hidup di dunia dan menjadi kafir, musyrik, maka mereka dulunya di alam ruh dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan di saat ditanya, apakah kalian beriman kepadaku? Dikatakan bala syahidna, tentu kami beriman kepadamu. Maka ini pendalilan dari Al-Quran, sekaligus pendalilan di dalam hadis, mana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Lihat dalilnya, Allah mengambil dengan tangan. Dia menceritakan dari Nabi, ya'khudullahu azza wa jal samawatihi wa ardihi wa aradihi biyadaihi, bahwa Nabi mengabarkan Allah mengambil dengan tangannya langit-langit yang 7 dan bumi-bumi biyadaihi, dengan kedua tangannya. Maka di sini menjadi pendalilan Allah mengabarkan sifat atas dirinya mempunyai tangan dan mengambil kekuatan. Tangan tersebut mempunyai kekuatan, diambilnya langit yang 7 dan bumi-bumi dengan kedua tangannya. Fayaqul, dan berkata, anallah wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutaha anal malik anal malik. Maka Allah menggenggam dari langit dan bumi dan mengatakan, akulah raja di raja. Di riwayat yang lain, aina malakud dunya, mana raja-raja di dunia seperti Fir'aun dan raja-raja yang kafir, musyrik, yang sombong, mana? Akulah raja di raja. Maka ini menjadi pendalilan di Al-Quran dan Sunnah sifat al-ahad bil yad. Berarti 2 sifat saya berikan contoh. Sifat yang pertama apa? Apa ya Pandu? Sifat pertama. Ngantuk. Sama. Sifat apa yang kami berikan 2 contoh dari Al-Quran dan Sunnah? 2 sifat. Bahwasanya Allah hanya satu-satunya yang berhak disembah. Yani Allah itu satu, bukan itu. Allah itu satu sifatnya. Allah mengabarkan di Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Allah mengambil dengan tangan. Allah mempunyai tangan dan mempunyai sifat mengambil dengan tangannya. Maka ini contoh langsung. Jadi yang tadi bukan kita menyembah Allah yang satu, bukan ya. Tapi Allah sifatnya satu. Itu yang pertama. Maka di sini contoh dari Allah khabarkan di Al-Quran sekaligus di dalam hadis. Adapun sekarang kami memberikan contoh yang hanya di Al-Quran saja dan tidak ada di hadis. Dan contoh nanti yang ada di hadis saja dari sifat-sifat Allah dan tidak ada di dalam Al-Quran. Maka misal dalil Al-Quran faqat, contoh pendalilan yang hanya ada di Al-Quran dan tidak Allah berikan khobar ini dari lisan Nabi, dari hadis-hadis yang sahih tidak ada, hanya di Al-Quran, adalah sifat Al-Qahr.
Maka Al-Qahar barakallahu fikum sifat yang Allah sifatkan bahwa dia itu Al-Qahir dan Al-Qahhar dan Al-Qahru. Maka sifat ini sabitun hanya di Al-Quran. Allah sifatkan atas dirinya dengan Al-Qahr. Dan makna Al-Qahr, Al-Qahhar, Allah di atas dari hamba-hambanya, dan Allah maha kuasa dan maha mengatur atas hamba-hambanya yang ada di atas mereka dan hamba-hambanya ada di bawah. Maka pendalilannya di sini seperti Allah berfirman di Al-Quran di surat Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Maka Allah itu maha kuasa dan maha kuat di atas dari hamba-hambanya. Dan juga Allah berfirman di surat Ar-Ra'd, wa huwal wahidul qahhar, wa huwal wahidul qahhar. Maka Allah itu satu dan Al-Qahhar yang menguasai dan merajai dan sangat kuat atas hamba-hambanya. Maka sifat Al-Qahhar ini atau Al-Qahru, sifat berkuasa berada di atas hamba-hambanya, maka ini tidak didapati di dalam hadis bahwa Allah itu Al-Qahhar dan yang lainnya, hanya di Al-Quran. Maka ini contoh dari beberapa sifat yang Allah sebutkan di Al-Quran saja. Dan juga contoh yang lain di Al-Quran, Al-Asaf. Apa makna Al-Asaf? Bimakna Al-Ghadab, sifat marah. Tetapi Al-Ghadab ada di dalam Al-Quran dan hadis, namun sifat Al-Asaf hanya pada Al-Quran. Maka sifat Al-Asaf maknanya kemarahan. Ini pendalilannya hanya di Al-Quran seperti di dalam surat Az-Zukhruf. Di mana di dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, falamma asafuna intaqamna minhum. Falamma asafuna intaqamna minhum. Maka di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama seperti berkata Ibnu Qutaibah di tafsir Ghoribil Quran, falamma asafuna ay aghdabuna, wal asaf bimakna al-ghadab, yuqalu asiftu asafa. Arab mengatakan asiftu asafa, aku telah marah dalam keadaan marah, ay ghadabtu. Maka makna dari ayat falamma asafuna, di saat mereka makhluk-makhluk itu membuat aku marah, intaqamna minhum, aku balas mereka dengan menghancurkannya. Maka ayat ini menunjukkan tentang Allah mempunyai sifat marah. Adapun lafaz asafa, marah di sini tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Maka telah datang pentafsiran di tafsir makna asafa ataupun asafuna adalah membuat marah kepadaku, telah datang dari sanad-sanad yang sahih dari Mujahid dan juga Qatadah dan juga Ibnu Zaid dan juga As-Suddi Al-Kabir dan Ibni Abbas, yang menunjukkan bahwa makna al-asaf dipergunakan untuk kemarahan. Maka para ulama yang mensyarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah di antaranya Al-Harras mengatakan al-asafu yusta'malu bimakna syiddatul hazan wa bimakna syiddatul ghadab wasakhat wa huwal murad fil ayah. Maka kalimat asaf, ya asafa dan yang lainnya itu bisa digunakan kepada kesedihan dan bisa maknanya kemurkaan yang sangat besar, dan itu yang diinginkan di dalam ayat ini. Maka ini contoh bagaimana sifat asafa hanya ada di dalam Quran dan tidak ada di dalam hadis. Adapun ghadab ada di dalam hadis, ghadiballah. Namun sifat asaf
marah dengan lafaz asaf, tidak ada. Dan contoh yang lain juga dari pendalilan hanya di Al-Quran, al-quwwah. Maka al-quwwah, Allah mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Maka ini sifat dzatiyah untuk Allah yang terus menerus ada pada Allah. Maka hanya pendalilannya di Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran disebutkan pendalilannya di dalam surat Asy-Syura ayat ke-19, wa huwal qawiyyul aziz, bahwa dia itu sangat kuat, maha perkasa dan maha mulia. Dan juga di dalam surat Ad-Dzariyat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu, Allah itu maha pemberi rizki, dzul quwwati al-matin, yang mana sangat kuat sekali pemberian rizkinya. Maka di sini poin pendalilannya Allah maha kuat, dan kuat ini tidak ada pendalilan dari hadis, hanya di Al-Quran saja. Dan contoh yang terakhir, misal apa sekarang yang terakhir? Di dalam hadis saja, dan tidak ada disifatkan oleh Allah di Al-Quran. Lalu hanya di dalam hadis berarti kita mengimaninya? Iya. Meskipun tidak ada di Al-Quran, tidak apa-apa. Maka tidak mesti sifat Allah itu di dalam Al-Quran saja, ada di dalam hadis yang tidak terdapat di Al-Quran dan wajib kita beriman kepadanya. Maka apa contohnya? Misalnya di antaranya al-asabi'. Ayo catat, al-asabi' di sini hanya sifat yang Allah berikan dari hadis. Lalu bagaimana pensifatan di dalam Al-Quran? Tidak ada tentang al-asabi'. Di Al-Quran tidak disebutkan Allah mempunyai al-asabi'. Apa itu al-asabi'? Allah mempunyai jari jemari. Maka di Al-Quran tidak disebutkan, hanya disebutkan tangan. Seperti yadullah mabsutotan, dua tangan Allah terbuka. Dan wa ma khalaqtu biyadai, maka aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Adapun Allah mempunyai jari jemari tidak ada di Al-Quran, hanya ada di hadis. Dan di hadis banyak, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Nabi SAW bersabda, inna quluba bani Adam kulliha baina asbu'ain baina isba'ain min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Kemudian Nabi banyak berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Maka poin pendalilannya di sini berkata Nabi, inna quluba bani Adam, bahwa sungguhnya hati-hati Bani Adam itu baina isba'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Maka permasalahan Allah mempunyai jari di hadis ini ditetapkan bahwa hati-hati manusia itu di jari-jari Allah, di dua jari di antara jari-jari Allah. Maka Allah membolak-balikkan hati kita. Maka mintalah kita istiqomah kepada Allah. Bisa jadi kita seperti ini, menuntut ilmu dan seterusnya. Kemudian suatu hari kita keluar dari ma'had ini. Kemudian futur. Kemudian jadi orang awam, sibuk dengan dunia, tidak belajar lagi, tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil. Maka di sini kita meminta istiqomah kepada Allah. Dan dulu Nabi di saat menyebutkan hadis ini bahwa manusia itu labil dalam permasalahan keimanannya karena hati-hati kita berada di dua jari dari jemari Allah. Maka Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, maka tetapkanlah hati ini dalam keadaan taat kepadamu. Ini menunjukkan bahwa hati manusia labil.
Kadang-kadang taat, kadang-kadang bermaksiat, kadang-kadang melaksanakan sunnah, kadang-kadang cinta kepada kebid'ahan. Maka inilah sifat manusia yang labil. Dan ini poin pendalilan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Allah mempunyai jemari. Kalau di Al-Quran disebutkan Allah mempunyai tangan, namun tidak mensifatkan jari jemari kecuali di dalam hadis. Dan contoh yang terakhir yang tidak disifatkan di Al-Quran hanya di dalam hadis adalah ad-dhahik. Allah itu tertawa. Maka di Al-Quran tidak ada sifat tertawa, tidak disebutkan oleh Allah atas dirinya kecuali di dalam hadis. Maka pendalilan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yadhakullahu, kata Nabi, yadhakullah, Allah itu tertawa, ila rajulain, kepada dua manusia yang Allah ciptakan, yaqtulu ahaduhuma al-akhar, yadkhulan al-jannah. Allah menciptakan dua manusia, satu kafir, satu muslim, saling berbunuhan, berjihad. Namun keduanya dalam keadaan di surga kelak. Kok bisa? Dua orang ini saling berbunuhan, kok dua-duanya masuk surga, kok bisa? Kata Nabi, sebabnya yaqtulu ahaduhuma akhar, yadkhulanil jannah. Saling berbunuhan dan keduanya di surga. Loh, kok bisa? Kan yang terbunuh tadi muslim, dibunuh oleh kafir. Kok bisa jadi di surga? Ini jawabnya. Yuqatilu hada fi sabilillah. Bahwa orang kafir bertemu dengan orang muslim, dua orang ini. Si kafir membunuh muslim di medan perang. Muslim meninggal, mati syahid, masuk surga. Kemudian si kafir ini, summa yatubullah ala al-qatil fayustashhadu. Maka kemudian orang yang kafir tadi, dia mendapatkan hidayah. Dan dia bertaubat kepada Allah dan masuk Islam. Setelah bergabung dengan barisan kaum muslimin, ikut berjihad. Maka di saat ikut berjihad, dia dibunuh oleh orang kafir yang ketiga, keempat, kelima, dan yang lainnya yang selain dari dirinya. Maka dia masuk surga juga karena mati syahid. Fahim? Maka Allah tertawa. Hadis ini menunjukkan sifat Allah tertawa. Dan sifat tertawa Allah tidak ada di Al-Quran, hanya ada di hadis. Nah, silahkan siapa yang mau menjawab dari orang-orang yang ngantuk. Muhammad, berikan contoh tadi yang kami sebutkan pendalilan yang hanya di dalam Al-Quran saja. Nah, so'ab. Sifat apa? Sifatnya saja, tidak usah disebutkan dalilnya kalau susah. Iftah mikrofon. Ladaihi sifatul ghadab. Ghadab, kama qultulak sifatul ghadab bima ada lafduhu. Amma lafad ghadab mawjud fil Quran. Sifat apa? Asaf. Ahsan. Sifat yang pertama al-asaf. Maka lafad asaf tidak ada di dalam hadis. Dan yang kedua, sifat apa setelah al-asaf yang ada di Al-Quran yang kami contohkan tidak ada di hadis? Habis baterai. Sifat yang kedua apa yang di Al-Quran saja? Al-Qahar. 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 Maka Al-Qahar jawabannya salah. Salah atau benar? Benar. Mana dalilnya? Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal wahidul qahhar. Maka sifat Al-Qahar tidak ada di dalam hadis. Hakada. Benar apa salah? Jawaban dia. Taib. Sekarang berikan contoh. Yang ngantuk nih si Kendrick biasa ngantuk. Contoh yang ada di dalam hadis saja.
habis baterai. Jawab. Yang hanya ada di dalam hadis saja. Jari jemari. Hah? Jari jemari. Jari jemari, apa bahasa Arabnya?